Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Masih dalam pembahasan tryout soal SPG Kemitraan Kecamatan Sleman tahun 2021. Nah, kita sudah memasuki part yang keempat ya. Nah, kita akan membahas untuk soal nomor 16 sampai dengan nomor 20. Oke, kita langsung saja membahas soal nomor 16, soal yang pertama. Nah, jika A dan B, diketahui A dan B ya, dengan A lebih besar dari B, merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat, saya tuliskan di sini ya, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka nilai dari A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah berapa? Nah, ini maksud dengan akar-akar itu adalah penyelesaian. Penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya bagaimana? Kita kalikan koefisien dari X kuadrat. Nah, ini kan koefisiennya 1 ini. Nah, tapi nggak kelihatan. 1 dikalikan dengan C. Konstantanya ini negatif 8. 1 kali negatif 8. Nah, ketemunya kan negatif 8. Negatif 8. Kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya itu negatif 8, tetapi jumlahnya itu menunjukkan koefisien dari X. Nah, koefisien X itu depannya X itu ada angka berapa? Yaitu negatif 2. Nah, berapa? Yang hasil kalinya negatif 8, tapi jumlahnya negatif 2. 4 dengan 2 kan? Nah, 4 dengan 2. Nah, yang negatif siapa? Karena ini jumlahnya itu negatif, berarti yang negatif adalah bilangan yang besar. Nah, yaitu negatif 4. Nah, sehingga X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 itu bisa difaktorkan menjadi X dikurangi 4 kali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini akan bernilai 0 ketika salah satu ini bernilai 0. Betul kan? Setiap bilangan dikalikan 0 itu kan hasilnya 0 ya. Sehingga penyelesaiannya X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini X1 sama dengan berapa? 4 atau X2 sama dengan negatif 2. Nah, ini kan ketentuannya A lebih besar dari B. Berarti X1 sama dengan A sama dengan 4. Kemudian X2 sama dengan B sama dengan negatif 2. Berarti nilai dari A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan berapa? Hanya kan 4. 4 kuadrat dikurangi B-nya negatif 2 kuadrat. Ini kamu hati-hati ya. Negatif 2-nya ini dikurung kemudian dikuadratkan. Karena hasilnya berbeda ya. Negatif 2 kuadrat dengan negatif 2 dikuadratkan. Nah, kalau yang atas ini hasilnya negatif 4. Kalau yang bawah hasilnya plus 4. Karena ini kan jadi negatif 2 kali negatif 2. Kalau yang atas ini negatifnya nggak ikut dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 16 dikurangi 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 12. Nah, jawabannya adalah yang C. Tuh ya, paham? Oke, berikutnya nomor 17. Nah, ini fungsi kuadrat ya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi roket dinyatakan dalam HT meter. Dalam fungsi T ya.
Setelah waktu T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 42T dikurangi 7T kuadrat. HT sama dengan 42T dikurangi 7T kuadrat. Jika lintasan peluru digambarkan dengan sebuah grafik fungsi, maka koordinat titik balik maksimumnya 7,68. Nah, koordinat titik balik maksimum itu merupakan pasangan dari persamaan sumbu simetri dengan Y optimumnya, ya. Jadi koordinat titik balik maksimum itu merupakan pasangan dari sumbu simetri dengan Y optimum. Nah, kemudian kenapa kok dinamakan maksimum? Ini kan koefisien dari A atau T kuadratnya. Koefisien dari T kuadrat itu kan negatif ya, hanya negatif, sehingga grafiknya itu membuka ke bawah begini. Nah, melengkung begini, sehingga mempunyai koordinat titik balik maksimum. Kemudian pernyataan yang kedua, tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh peluru tersebut adalah 63. Berarti Y optimum kita cari dulu ya. Y optimum rumusnya apa? Y optimum itu sama dengan negatif D per 4A. Nah, negatif D itu apa? D itu diskriminan. Diperoleh dari mana? B kuadrat min 4AC. Nah, sehingga ini menjadi apa? Min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, dengan ABC itu siapa tuh, Bu? Kok saya lupa. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kan. Nah, berarti dalam soal ini A-nya berapa? A-nya itu koefisien dari X kuadrat atau kalau di sini T kuadrat ya. Koefisien T kuadratnya berapa? Negatif 7. Kemudian B itu adalah koefisien dari X atau kalau di sini T 42. Kemudian C-nya konstanta, nggak ada toh, berarti 0. Nah, berarti Y optimumnya sama dengan negatif dari B kuadrat, berarti 42 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya negatif 7, C-nya 0. Dibagi dengan 4 kali negatif 7 sama dengan, nah ini kan setiap bilangan dikalikan 0 kan hasilnya 0. Berarti ini kan 42 kuadrat dikurangi 0. Ya, tinggal 42 kuadrat toh. Berarti ini jadi negatif 42 kali 42 dibagi dengan 4 kali negatif 7. Nah, ini kan ada negatif-negatif, berarti kan pasti plus. Nah, nanti hasilnya plus ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Nah, ini kan jadi negatif 1 toh. Nah, 42 dibagi 7 kan 6. Nah, kemudian 42 dibagi dengan 4. Nah, 42 dibagi 4 berapa? Oh, nggak bisa ya. 42 dibagi 2. Ini 2 dapat 21. Nah, kemudian 2 dengan 6. Ini 1, ini 3. Nah, sehingga tinggal 21. Ini kan negatif 1 ya, negatif dibagi dengan negatif kan positif.
Sehingga tinggal 21 kali 3 sama dengan 63. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 63. Betul, ya. Nah, kemudian persamaan sumbu simetrinya ini dulu. Berarti X. Karena kenapa kok mencari sumbu simetri? Biar nanti tahu ya. Nomor satunya ini benar apa salah. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri. Bentar. Sumbu simetri. Kenapa dinamakan dengan sumbu simetri? Karena pas tengah-tengah begini. Nah, ini sumbu simetri. X sama dengan berapa? Itu ya. Sumbu simetri. Sumbu simetri berarti X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya berapa? B-nya tadi 42 atau berarti negatif 42 dibagi 2 kali negatif 7. Nah, ini kan ketemunya plus ya. 42 dibagi negatif 7. Negatif 42 dibagi negatif 7. Ketemunya 6. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3, ya kan? Nah, 3 berarti sumbu simetrinya 3. Betul. Berarti yang ini salah ya. Yang ini salah. Nah, yang ini betul. Yang ini betul. Nah, sekarang kita cek yang ketiga. Pembuat nol fungsinya berapa? Nah, kita faktorkan seperti tadi ya. 42T dikurangi 7T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nah, kalau ini kan ada faktor persekutuannya nih. Faktor persekutuannya berapa? 7T kan? Nah, 7T. 42T dibagi 7T itu tinggal 6 dikurangi T sama dengan 0. Nah, ini kan akan bernilai 0 ketika 7T itu sama dengan 0 atau 6 dikurangi T sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh T sama dengan T1 sama dengan 0 atau T2 sama dengan 6. Nah, berarti ini salah ya. Nah, sehingga yang benar adalah berapa tadi? 2 dan 4 yang D. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut A 120 derajat. Kemudian sudut A1, A2, A3. B 4, 5, B 4, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang diketahui garis khas sejajar L ya, ini sejajar. Nah, sudut A1 sama dengan B3. A1 sama dengan B3. Betul apa salah? Betul ya, karena ini membentuk huruf Z. Jadi dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Seberangan. Nah, dalam berseberangan. Kemudian sudut B5 sama dengan 80. Nah, ini kan sudut A, ini 120 dengan sudut A1, itu kan saling berpelurus. Nah, berarti karena tadi sudut A1 sama dengan B3, ini 120. Nah, maka B berapa ini? B5 ya. B5 itu harusnya juga sama dengan B3. Sorry sebentar. Sorry salah.
Nah, sorry. Nah, ini tadi sudut A 120 ya. Sudut A ini harusnya sama dengan sudut B5 ini 102. Oh, sorry. 120 itu sama dengan sudut B4 ya. Kemudian berarti kalau sudut A itu 120, maka A1 itu kan ini saling berpelurus. Berarti kalau A-nya 120, maka A1-nya ini berapa? 180 dikurangi 120. Nah, berapa? 60. Jadi ini 60 toh. Kemudian yang ditanyakan B5. B5 itu ini. Nah, ini harusnya sama dengan 60 karena sehadap ya. Jadi besar sudut A1 itu sama dengan besar sudut B5 karena sehadap. Nah, hubungan antar sudut seperti ini kamu jangan lupa ya, sehadap. Nah, jadi ini salah ya. Kemudian B3 120 ini juga salah. Kemudian yang ini A2 dengan B3 jumlahnya 180. Ini kan bertolak belakang, berarti ini kan 120 toh. Bertolak belakang itu kan besarnya sama ya. B3 bertolak belakang dengan B5, jadi ini juga 60. Jumlahnya adalah 180 toh. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Nah, ini bonus ya, nomor 18. Karena tidak ada jawabannya. Nah, oke. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu kan paham ya, bahwa hubungan antar sudutnya seperti ini. Nomor 19. Garis K sejajar dengan garis L. Jika besar sudut X, ini ya, besar sudut X itu 45, kemudian Z itu 70, maka besar sudut Y berapa? Nah, kalau kamu menemukan soal seperti ini, kamu cari bantuan dulu. Kamu buat garis bantuan ya. Kamu buat garis bantuan, garis yang sejajar dengan K dan L. Nah, kamu buat garis yang sejajar dengan K dan L. Ini. Nah, ini agak kurang sedikit ya. Nah, melalui Z dibuat garis yang sejajar dengan K dan L melalui Z. Begini, Z. Nah, ini ya. Nah, seperti yang Bu Laksmi sampaikan tadi ya di nomor 18, kalau dua buah sudut nih, nah membentuk huruf Z seperti ini ya. Ini artinya kan dalam berseberangan, sehingga besarnya sama, dengan catatan ini sejajar ya. Nah, sehingga besar sudut X ini, nah ini ya yang pojok ini kan bentuk huruf Z nih, set. Nah, ini sama dengan X. Kemudian ini juga sejajar toh. Nah, ini bentuk huruf Z juga, set. Nah, saya kasih warna hijau. Nah, Y yang hijau ini akan sama dengan sebelah sini. Nah, ini Y. Ini Y derajat. Nah, jadi yang pink, kasih warna pink. Nah, padahal kan ini tadi Z ya. Nah, berarti kan besar sudut Z itu sama dengan X derajat ditambah Y derajat. Nah, Z-nya kan 70. X-nya 45. Nah, tambah Y. Berarti Y-nya adalah berapa? 70 dikurangi 45. Sama dengan 25. Itu yang mana? Yang A. Nah, oke. Sudah paham sampai sini? Ya. Oke, berikutnya nomor 20.
Nah, ini gabungan dari jajar genjang dengan layang-layang ya. Nah, ini diketahui dari soal panjang OC. OC itu mana ini ya? OC 6. Maka diperoleh pernyataan sebagai berikut. Panjang EC. EC itu mana? Ini ya, EC 15. Nah, tahunnya 15 dari mana? Nah, kita lihat dari soal secara keseluruhan ya. Ini yang diketahui OC 6. Kemudian CD itu kan 10. Nah, kamu masih ingat triple Pythagoras? 6, 10, satunya berapa? Nah, kalau kamu lupa ini kan bisa disederhanakan ya, bagi 2 toh. Bagi 2, 6 bagi 2 berapa? 3, 10 bagi 2, 5. Nah, kamu tentu ingat dong triple Pythagoras yang paling basic. 3, 4, dan 5. Nah, berarti ini 4. Karena kalau ke sini dibagi 2, berarti kalau ke sana kali 2. Nah, berarti yang satunya adalah 8. Berarti OD ini 8. Karena panjang OD itu sama dengan OB, berarti OB juga 8. Gitu kan? Nah, berarti kalau panjang OD itu 8, berarti OE berapa? Kalau kamu tidak hafal, triple Pythagoras bisa kita cari ya. OE, nah itu kan berarti sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. OE sama dengan akar dari 17 kuadrat 289 dikurangi 64. Sama dengan akar dari berapa? Ini 225. Nah, sehingga OE-nya sama dengan 15. Nah, OE-nya 15. Nah, berarti EC berapa? Panjang EC itu sama dengan 15 ditambah 6. Sama dengan 21 cm. Jadi ini salah ya. Nah, panjang BD 16. Tuh. Nah, sekarang keliling A, B, C, D, E, F. Nah, ini panjang AF itu kan sama dengan BE. Nah, panjang AF sama dengan BE. Padahal kan B, E, D, C ini kan layang-layang. Berarti panjang BE sama dengan siapa? ED 17. Berarti ini 17. Kemudian panjang AB sama dengan FE yaitu 20, gitu kan? Nah, ini 10. Nah, yang namanya keliling itu adalah pinggir-pinggirnya. Berarti yang dalam ini tidak usah dijumlahkan. Nah, berarti keliling A, B, C, D, E, F itu sama dengan berapa? 20-nya kan ada 2. Berarti 20 kali 2 ditambah ini harus ke sini 10 tambah 10. Berarti 2 kali 10 ditambah ini 17. Ini juga 17. Berarti 17 kali 2. Sudah semua ya? 20 tambah 10 tambah 10 tambah 17 tambah 20 tambah 17. Jadi 17-nya ada 2, 20-nya ada 2, 10-nya ada 2. Nah, ini sama dengan 40 tambah 20 tambah 34 sama dengan berapa? 94. Nah, 94. Tapi ini salah ya. Nah, sekarang luasnya. Saya pakai warna lain. Luas
A, B, C, D, E, F. Nah, berarti kan luas jajar genjang ditambah dengan luas layang. Nah, luas jajar genjang itu apa? Alas kali tinggi. Nah, ini kan alasnya AB ya. Nah, tinggi itu yang selalu tegak lurus dengan alas. Nah, ini kan bisa mungkin pakai garis bantuan ke sini juga bisa ya. Nanti kan panjangnya ini sama dengan EO. Nah, 15. Berarti jajar genjangnya itu luasnya 20 kali 15 ditambah luas layang-layang. Setengah kali diagonal yang pertama kali diagonal yang kedua. Nah, diagonal pertamanya tadi 15 tambah 6, 21. Dikalikan diagonal keduanya 16. Nah, ini kan jadi 300 ditambah. Nah, ini setengah. Ini 8. Nah, 21 kali 8, 168. Jadi luasnya adalah 468 cm persegi. Ini cm. Nah, betul. Berarti yang betul adalah nomor 2 dan 4. Nah, oke. Bu Laksmi rasa sudah cukup penjelasan untuk nomor 16 sampai dengan 20. Masih ada 2 part lagi yang belum Bu Laksmi sampaikan, nomor 21 sampai dengan nomor 30. Jadi, bagi kalian yang suka dengan pembahasan dari Bu Laksmi, sekali lagi Bu Laksmi ingatkan jangan lupa klik like dan subscribe ya, biar selalu update dengan video-video yang Bu Laksmi unggah di YouTube. Oke, sekian dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.